Kalau kita bicara tentang peripheral artery disease, tentunya sebenarnya nggak jauh berbeda dari apa yang kita pelajari di coronary artery disease, yaitu kita belajar tentang pembuluh darah. Kalau kita lihat di samping ini, ya ini adalah pembuluh darah di tungkai kita, pembuluh darah di tungkai kita. Jadi apa yang dinamakan peripheral artery disease adalah ketika kita menemukan adanya obstruksi, baik itu bersifat akut ataupun kronik yang terjadi pada pembuluh darah. Kalau koroner tersumbat, maka organ distal yang berada di pembuluh darah itu akan terganggu. Kebanyakan bisa ventricular arrhythmia, bisa infark miokard, dan lain-lain. Tapi bayangkan, coba Anda bayangkan ketika sumbatannya di sini, di arteri iliak. Ketika sumbatannya di arteri iliak, maka organ distalnya adalah sepanjang tungkai ini. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi gangguan dari kakinya. Nanti kita akan diskusi. Tentunya sumbatan itu bisa bersifat parsial atau juga bisa bersifat sebagai completely oklusif. Jadi peripheral artery disease bisa sifatnya akut, bisa sifatnya kronik, bisa parsial, bisa komplit. Kemudian kalau ditanya paling sering apa yang terjadi pada peripheral artery disease, kalau kita bicara koroner paling sering arteriosklerosis, maka sama dengan PAD. PAD juga paling banyak, paling sering adalah peripheral artery disease adalah arteriosklerosis juga. Tapi ada sebagian yang terjadi karena suatu proses emboli. Contohnya adalah ada emboli pada ventricle kiri. Kemudian emboli itu lepas mengalir ke aorta, ke pembuluh darah aorta abdominal, kemudian masuk ke tungkai dan akhirnya clot di situ, berhenti di situ, juga obstruksi. Itu juga masuk ke ranah PAD. Ada beberapa bentukan yang bisa kita temui di masyarakat pada umumnya. Satu, mungkin pasien datang bisa dengan kondisi yang asimptomatik. Secara nggak sengaja Anda periksa Dopplernya, Anda temukan ada stenosis. Ada CT scan, check up, Anda temukan stenosis. Jadi pasien nggak berasa tuh. Yang berikutnya, pasien itu bisa datang dengan kondisi intermittent claudication. Dia jalan sedikit, nyeri. Kenapa? Karena ada stenosis. Darahnya nggak sampai ke distal, padahal di distal organnya perlu jalan, organnya perlu berkontraksi, otot-otot di distalnya, tapi dia nggak dapat energi yang cukup sehingga nyeri waktu dia buat jalan. Dibuat istirahat, kontraksi tidak diperlukan pada saat istirahat, enak lagi, nggak ada nyeri di situ. Atau orang bisa datang dengan kondisi even dia nggak berjalan, even dia nggak berlari, dia udah nyeri, rest pain. Bahkan yang paling parah bisa sampai ulcer atau nekrosis. Atau orang juga bisa datang dengan kondisi akut limb ischemia. So, pasien peripheral artery disease bisa datang dengan kondisi kakinya masih mulus, masih bagus. Atau bisa juga dengan kondisi ini yang paling sering kita temukan di IGD. Kakinya pucat, kakinya dingin sebelah, bahkan sampai ada ulcer, luka, begini, baru datang ke kita. Ini banyak banget di masyarakat. So, saya dan Dr. Taufik berharap dengan apa yang kita kerjakan di Endovaskular bisa membuat edukasi yang cukup baik untuk menyelamatkan pasien-pasien. Harapannya kaki mulus tetap mulus, exercise tetap bisa dilakukan, berjalan bisa tetap jauh, dan ini yang menjadi harapan kita bersama dengan adanya kelompok kerja dari vaskular pada grup dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. So what next, dok? Kita harus bisa mendiagnosa. Bagaimana cara mendiagnosa? Ini yang seringkali dilupakan nih. Jadi kalau ada pasien, bayangkan sekali lagi, seorang laki-laki 50 tahun, diabetes, merokok, riwayat PJK, berobat rutin PJK, tiba-tiba datang ke Anda. Dok, kaki saya sakit ya. Jangan hanya asam mefenamat yang diberi, jangan hanya paracetamol yang diberi. Anda berdiri dari meja dokter Anda, kemudian pegang kakinya. Sekarang coba Sobat Medi pegang kaki masing-masing. Pada malleolus medial, ini adalah pulsasi tibialis posterior distal yang bisa kita periksa. Jadi kalau Anda mau meraba organ di distal, arteri di distal ada dua tempat. Satu ini, distal PTA atau posterior tibialis arteri, letaknya di belakang malleolus medial Anda. Silahkan dipraktekkan masing-masing. Coba raba di situ. Kalau Anda punya keluhan kaki nyeri pada saat berjalan, coba raba di situ. Atau bisa juga di dorsalis pedis. Dorsalis pedis adalah arteri terusan dari tibialis anterior. Jadi tibialis anterior ketika masuk ke dorsum pedis akan menjadi dorsalis pedis. Raba di sini. Dok, saya nggak keraba ya dok. Dok, kok pulsasinya lemah ya dok? Hati-hati. Bisa jadi Anda
punya penyakit peripheral artery disease. So, bagaimana cara memastikannya, Dok? Next. Cek ankle brachial index. Ambil tensi. Ini gampang banget kita. Di puskesmas ada, di rumah sakit apalagi. Di rumah bahkan kita bisa kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Cek tensi. Tensi yang mana ya dicek, Dok? Brachial Anda kayak biasanya. Kemudian cek tensi juga di mana? Di ankle. Guideline SPS membuat ini sebagai rekomendasi kelas 1 untuk memeriksa pasien dengan kecurigaan peripheral artery disease. Kemudian Anda compare. Oh, di arteri brachial sistoliknya 100, Dok. Oke. Kemudian di ankle sistoliknya 70, Dok. So, dibuat perbandingan. Jadi ankle jadi pembilangnya 70 berarti kan. Kemudian brachial adalah penyebutnya 100, berarti 70 per 100. Berapa itu? 0,7. Kalau 0,7 berarti dia masuk dalam kategori yang moderate obstruction. Maka Anda definite terkena PAD atau peripheral artery disease. Mudah sekali memeriksa ini di tempat kita masing-masing sebagai tenaga medis. Nyeri, pegang nadi di distal. Kalau Anda yakin ada atau Anda tidak yakin dengan pulsnya, ambil tensi, cek ankle brachial index-nya. Terus kalau udah terkena begini gimana, Dok? Ada beberapa yang bisa kita pilih. Ini ada beberapa modalitas yang ketika Anda menemukan itu, Anda bisa rujuk atau konsul ke dokter SPJP terdekat di kota atau kabupaten Anda masing-masing. Dan sekarang bagaimana tata laksananya? Prinsipnya adalah rekan sejawat sekalian, pasien bisa datang ke kondisi simptom dan asimptomatik dan simptomatik dengan keluhan ataupun tanpa keluhan. Kalau dia tanpa keluhan, maka kontrollah 3 ini. Apakah dia punya diabetes, apakah dia punya darah tinggi, apakah dia punya kolesterol yang tinggi, kontrol itunya. Kalau dia smoking, stop smoking. Kemudian kita edukasi pasien untuk mengerjakan exercise yang rutin. Kalau bisa durasinya 150 sampai 300 menit dalam seminggu dalam moderate intensity atau heart rate-nya 50 sampai 65% dari target. Kalau dia simptom, maka lebih advance lagi. Kita sudah mulai resepkan antitrombotik, bisa aspirin kita berikan. Jadi aspirin hanya untuk yang simptom. Kalau dia non-simptom jangan diberikan aspirin. Anda bisa pilih silostazol juga, dan selebihnya ini juga dikerjakan pada pasien dengan peripheral artery disease. Saya ingin cerita yang khusus dan spesifik untuk akut limb ischemic karena ini sering banget kita temukan. Jadi kalau Anda menemukan pasien dengan 6P ini, pain, pallor, pulselessness, poikilotermi, paresthesia, dan paralisis dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu, hati-hati. Lihat kakinya, raba distalnya, bagaimana pulsasinya. Bisa jadi dia masuk ke ranah akut limb ischemia. Maka Anda bisa pilih ini. Terapi awalnya adalah heparin dan pain management. Kalau dia masih Rutherford 1, bisa kita pakai modalitas revaskularisasi. Kalau dia Rutherford 2 itu ada 2A, 2B. Sensoris motoriknya bagaimana? Kalau masih bagus sensoris motoriknya, kita juga masih bisa pilih dilakukan endovaskular terapi, bisa dilakukan CDT, atau kalau misalkan trombektomi surgical juga bisa kita pilih di sini. Tapi kalau sudah Rutherford 3 itu nggak ada sensoriknya, nggak ada motoriknya, udah mati, udah hitam. Dalam 2 minggu, pilihannya adalah amputation. Kita berharap dengan diskusi kita hari ini, jangan sampai pasien datang ke sini nih, amputation. Semoga datang ke sini dan bisa kita segera bantu. Dan semoga semua yang datang ke kita bisa kita bantu kembali normal tensinya. Kembali normal tekanan di kaki atau di distal dari kakinya.